Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk pembelajaran tema hari ini kita masih di tema 7 ya. Nah, untuk di tema 7 ini kita akan membahas tentang usaha-usaha untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita sebagai pemuda yang telah hidup di zaman yang merdeka ini dengan perjuangan. Kalau melihat ke belakang ya, dengan perjuangan para pahlawan, maka apa sih yang harus kita lakukan, para pemuda lakukan dalam mengisi kemerdekaan? Nah, salah satu contohnya yaitu yang pertama, menjadi ekonom-ekonom yang handal dan profesional dalam bidangnya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ini kan anak-anak masih sekolah ya. Kalau anak-anak masih sekolah kan belum bekerja. Jika belum bekerja, maka yang harus dilakukan adalah dengan rajin belajar. Kalau ada upacara ikut dengan tertib, dengan hikmat. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai pelajar. Ketika sudah dewasa, sudah bekerja, maka yang harus kita lakukan adalah menjadi ekonom-ekonom yang handal. Contohnya, kalau misalkan kalian nanti misalkan cita-citanya jadi penjual, cita-citanya jadi pedagang atau penjual. Nah, yang kalian lakukan adalah belajar ilmu-ilmu tentang perdagangan, belajar ilmu-ilmu tentang bagaimana sih cara menjual barang dagangan kalian supaya laku. Nah, itu contohnya ya, menjadi profesional dalam bidangnya. Kemudian kalau jadi YouTuber, sekarang banyak ya YouTuber itu juga jadi salah satu mata pencaharian. Nah, gimana sih cara-cara menyajikan konten-konten yang cukup kreatif, konten-konten yang menghibur, konten-konten yang mengandung banyak makna, mengandung banyak pembelajaran. Nah, itu juga salah satunya. Jadi, apa bidang kalian? Nah, itu dipelajari dengan sungguh-sungguh gitu. Kemudian yang kedua, mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang teknologi dan informasi. Nah, sekarang kan banyak ya di YouTube itu cara-cara tentang merakit apa, cara tentang belajar aplikasi apa. Nah, itu bisa dipelajari sendiri atau bisa ikut organisasi atau perkumpulan-perkumpulan supaya kita paham akan teknologi terbaru dan informasi terbaru. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan adat budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, itu membuat kita bisa tahu budaya-budaya yang ada di luar negeri, bisa sampai ke Indonesia dan kita meniru. Contohnya, kalau anak-anak muda zaman sekarang kan sukanya lihat Korea. Nah, itu boleh belajar tentang budaya luar negeri, boleh, tapi jangan sampai menghilangkan atau tidak mengingat budaya kita sendiri, karena Indonesia kan dikenal dengan negara yang memiliki banyak sekali keragaman adat istiadat maupun budaya. Nah, budaya kita sendiri itu juga keren. Jadi kita sebagai anak Indonesia harus belajar tentang budaya kita juga. Jadi budaya luar kita pelajari boleh, diambil positifnya boleh, namun jangan sampai menghilangkan atau melupakan budaya Indonesia sendiri gitu. Nomor 4, mempromosikan adat dan budaya pada pihak luar agar menjadi salah satu identitas bangsa dan peluang pariwisata. Contoh misalkan kalau seumuran anak-anak ya, kan kalian main sosmed, Instagram misalkan. Nah, Instagram itu mencangkup wilayah yang luas. Jadi postingan kalian itu bisa sampai mana-mana. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian yaitu mengupload sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, kalian ke Jatim Park. Nah, di Jatim Park kan ada banyak tuh budaya, adat istiadat Indonesia yang ditampilkan. Nah, itu kalian bisa foto di sana bareng adat istiadat yang ada, kemudian diupload di Instagram dengan caption yang bagus. Oh, ini dari kebudayaan asal mana? Terus cerita-cerita tentang kebudayaan tersebut. Nah, itu yang bisa kalian lakukan untuk saat ini. Kemudian yang selanjutnya, melestarikan kebudayaan lokal.
Cara melestarikan kebudayaan lokal yang pertama yaitu mempelajari budaya lokal itu sendiri. Yang kedua yaitu membuat informasi kebudayaan lokal. Tadi kan sudah saya bilang bahwa Indonesia itu negara yang luas, negara yang memiliki banyak keragaman budaya, keragaman adat istiadat. Kita tinggal di Provinsi Jawa Timur. Nah, Pulau Jawa ini terdiri dari beberapa provinsi. Kita tinggal di Jawa Timur. Kemudian ada beberapa provinsi yang lainnya, contoh Jawa Tengah, Jakarta. Nah, Jakarta sama Jawa Timur, Jakarta sama Jawa Timur saja itu kan ada di satu pulau, tapi memiliki budaya yang berbeda. Contohnya dari keseniannya. Kalau kesenian di Jawa Timur, kita punya Reok Ponorogo, ada Ludruk. Kemudian makanan khasnya ada rawon, pecel, soto Lamongan, lontong balap, rujak cingur. Rumah adatnya ada joglo, pakaian adat ada kebaya. Nah, ini merupakan budaya-budaya lokal yang harus kalian tahu dan kalian lestarikan. Kemudian menyikapi keberagaman di Indonesia, keberagaman masyarakat majemuk. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ya. Nah, di sini kan ada berbagai macam suku bangsa dengan keragaman baju adatnya yang berbeda-beda. Ciri khas dari masing-masing daerah gitu. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya keragaman adat istiadat dan budayanya saja, namun ada juga keragaman agama, kepercayaan dan keragaman fisik di tiap-tiap daerah. Perlu diingat bahwa adanya keragaman tersebut harus disikapi dengan bijak agar tidak terjadi suatu perpecahan yang nantinya dapat merusak kesatuan dan persatuan. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat. Yang pertama, menghormati dan menghargai semua perbedaan yang ada di masyarakat sekitar. Yang nomor 2, menjaga kerukunan dengan tetangga dan masyarakat. Yang ketiga, menolong tetangga dan tidak membeda-bedakan. Kalau misalkan tetangganya beragama Kristen, kita Islam. Tetangganya dari Papua, kita dari Jawa. Nah, di situ kan ada perbedaan yang cukup menonjol, mencolok gitu ya. Tapi perbedaan tersebut jangan dijadikan alasan untuk tidak saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Karena semua kita sama sebagai rakyat Indonesia. Kemudian nomor 4, menumbuhkan semangat persaudaraan dengan warga. Nomor 5, selalu berpikir positif. Nomor 6, mensyukuri perbedaan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita kan tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, kemerdekaan Indonesia ini berkat perjuangan para pahlawan dan pendahulu kita. Nah, tugas kita sebagai pemudi Indonesia, sebagai anak muda Indonesia itu yaitu menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan? Yang pertama, ya menghargai jasa para pahlawan itu dengan melanjutkan perjuangan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Jadi jika ada perbedaan, maka kita harus menyikapinya dengan bijak. Jangan serta-merta menganggap bahwa itu suatu hal yang tidak dapat kita terima. Gitu. Nomor 3, menerapkan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari seperti rela berkorban dan berjiwa besar. Nah, berikut ya materi IPS yang kita pelajari untuk tema 7 kali ini. Sekian materi untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.